Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang merupakan penjelasan terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahmani. Orang-orang beriman semuanya, perhatikan, semuanya orang beriman adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akramuhum indallahi atwa'uhum wa atma'uhum lil Qur'ani. Dan wali-wali Allah yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling taat kepada Allah dan paling mengikuti Al-Quran. Ini akidah Ahlussunnah, bahwasanya wali itu adalah semua orang yang beriman. Semua orang beriman itu wali Allah. Jadi wali Allah itu banyak. Adapun orang-orang sufi, mereka menganggap bahwasanya wali Allah itu sedikit, wali Allah itu langka. Sehingga ketika ada orang yang dianggap wali Allah, mereka kultuskan. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, hadza haqqun, perkataan ini benar. Fal mu'minuna kulluhum awliya'ullahi, yakni ahbabuhu. Orang-orang beriman semuanya adalah wali-wali Allah. Yang dimaksud dengan wali Allah adalah orang-orang yang Allah cintai. Wallahu yuhibbu al-mu'minina wa yuhibbu al-muttaqina wa yuhibbu al-muhsinina wa yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina. Karena Allah mencintai orang-orang yang beriman, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Kama annahu yubghidul kafirina wa yubghidul fasiqina. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang kafir dan membenci orang-orang fasik. Allahu yuhibbu wa yubghidu 'alal a'mali. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai dan membenci amalan-amalan hamba. Ada amalannya Allah cintai, ada amalannya Allah benci. Ini juga salah satu bukti bahwasanya amalan adalah bagian dari iman. Fa kullu mu'minin yakunu waliyan lillahi. Maka setiap mukmin, setiap orang yang masih ada iman di dalam hatinya, maka dia adalah wali Allah. Wa tatafadalu al-wilayatu ba'duhum afdalu min ba'din. Namun kewalian orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Ada yang kewaliannya lebih tinggi, lebih afdal daripada yang lain. Sebagaimana kata At-Tahawi, orang yang kewaliannya lebih tinggi adalah orang-orang yang lebih taat kepada Allah dan lebih mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan dilihat apakah dia punya keanehan-keanehan, apakah dia punya khawariqul adah, hal yang aneh-aneh, bisa terbang, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengubah daun jadi uang. Bukan itu. Tapi yang dilihat adalah apakah dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Semakin dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka semakin tinggi kewaliannya. Qala Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, para wali-wali Allah itu tidak ada takut pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Surat Yunus ayat 62 sampai 63. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan siapa itu wali. Siapa itu wali Allah? Wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan semakin tinggi imannya, semakin tinggi takwanya, semakin tinggi juga kewaliannya.
Tidak sebagaimana kaidah orang sufi yang mereka meyakini bahwasanya semakin tinggi seorang wali, semakin jauh dia dari syariat. Wali itu adalah orang yang boleh meninggalkan syariat, tidak berlaku syariat pada dia. Maka ini sama saja, semakin tinggi seorang wali, semakin jauh dari syariat. Ini kaidah orang sufi. Sehingga orang yang dianggap wali boleh bersentuhan dengan lawan jenis, boleh tidak nutup aurat, boleh meninggalkan sholat, boleh tidak puasa, dan lain-lain. Na'udzubillah. Faminan nasi man wilayatuhu ma'allahi tammatun. Maka ada manusia yang kewaliannya di sisi Allah itu sempurna. Minhum man wilayatuhu ma'allahi naqisatun. Dan ada orang-orang yang kewaliannya di sisi Allah itu kurang. Minhum man huwa aduwwun lillahi ma'idun 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada orang-orang yang dia justru merupakan musuh bagi Allah dan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kullu man fihi imanun wa taqwa fahuwa waliyullahi. Maka semua orang yang punya iman dan takwa, maka dia adalah wali Allah. Walakinnal wilayata tatafadalu bihasabil a'mali. Namun kewalian orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat tergantung amalannya. Minhum man wilayatuhu kamilatun. Ada di antara mereka yang kewaliannya sempurna. Wa minhum man huwa waliyun min wajhin. Dan ada di antara mereka yang dia adalah wali Allah dari satu sisi saja. Wa huwal mu'minu al-fasiqu, yaitu orang-orang beriman yang fasik, yang melakukan maksiat. Waliyun lillahi bi ta'atihi, aduwwun lillahi bi ma'siyatihi wa mukhalafatihi. Maka orang seperti ini adalah wali Allah dengan ketaatan yang dia lakukan, namun di sisi lain dia adalah musuh Allah dengan maksiat dan penyimpangan yang dia lakukan. Wa minhum man huwa aduwwun khalisun kal kafiri wal musyriki. Dan di antara manusia ada yang merupakan musuh Allah murni 100%. Yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Hadza huwal haqqu, inilah yang benar. Amma man yara annahu laysa lillahi waliyyun illa man buni ala qabrihi mashhadun aw dharihun. Adapun orang yang memandang bahwasanya Allah tidak punya wali kecuali orang-orang yang dibangun di atas kuburannya bangunan yang dikeramatkan. Masyhad itu tempat sehingga orang-orang bisa melihat, ya, bisa kumpul-kumpul di situ untuk melihat kuburan. Dharih artinya bangunan yang dikeramatkan. Walladzi laysa 'alaihi dharihun hadza falaysa biwaliyyin kama 'indal kuburiyina fahadha batilun. Dan mereka menganggap bahwasanya orang yang tidak dibangun bangunan keramat di atas kuburannya, maka itu bukan wali. Ini keyakinan orang-orang kuburiyun, para penyembah kubur. Fahadha batilun, ini adalah sebuah keyakinan yang batil. Demikian juga anggapan bahwasanya wali itu harus punya khawariqul adah, harus punya hal yang aneh-aneh. Kemudian nanti ada orang yang punya aneh-aneh langsung dianggap wali. Ini enggak benar. Pertama sudah kita jelaskan tadi bahwasanya wali itu tidak dilihat dari adanya keanehan atau tidak. Namun semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin dia beriman, semakin mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka semakin wali. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak diriwayatkan adanya hal yang aneh-aneh, adanya hal yang ajaib-ajaib dari diri beliau. Padahal beliau adalah manusia paling afdal, paling utama setelah para nabi. Beliau walinya wali. Jelas beliau adalah wali Allah. Tapi beliau tidak memiliki hal yang ajaib-ajaib, biasa saja. Dan karomah wali tidak harus berupa hal yang aneh-aneh atau ajaib-ajaib. Bahkan kata para ulama, keistiqomahan di atas sunnah, keistiqomahan di atas tauhid itu adalah karomah yang paling utama. Dan Allah berikan khawariqul ada, hal yang menakjubkan, yang ajaib-ajaib, karomah kepada para wali, tergantung kebutuhan. Ketika dibutuhkan, misalnya untuk mengalahkan musuh, untuk menyelamatkan dari bahaya, maka Allah berikan karomah berupa hal yang ajaib.
Dan itu tidak bisa dihadirkan semaunya. Tidak bisa seorang wali menghadirkan karomah tersebut semaunya. Tidak sebagaimana kekuatan super gitu ya. Jadi karomah beda dengan kekuatan super yang ada di film-film. Dan karomah itu tidak bisa dilatih. Namun Allah berikan sesuai dengan kebutuhan untuk menegakkan agama. Misalnya ketika ada musuh, itu orang-orang kafir, atau ketika seorang wali dalam bahaya. Makanya banyak wali-wali Allah yang tidak ada pada diri dia hal-hal yang ajaib-ajaib. Karomah berupa yang ajaib-ajaib. Tapi mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengatakan seseorang itu adalah wali Allah karena ketakwaannya, karena keimanannya, dengan definisi yang benar sesuai dengan akidah Ahlussunnah, tetap kita nggak boleh mengkultuskannya, nggak boleh menyembah dia, nggak boleh ngalap berkah kepada badannya, nggak boleh ngalap berkah kepada kuburannya, dan seterusnya. Kemudian Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal imanu huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Dan iman adalah mengimani Allah, mengimani malaikatnya, mengimani kitab-kitabnya, mengimani rasul-rasulnya, mengimani hari akhir, mengimani takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, baik takdir yang manis maupun takdir yang pahit, yang semua itu dari Allah Ta'ala. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, ta'riful imani huwa kama sabaqa. Definisi iman adalah sebagaimana yang telah disebutkan, bahwasanya iman itu adalah qaulun bil lisani wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarihi yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil isyani. Iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, dan iman bisa berkurang dengan maksiat. Wa amma ma dzakarahu al-musannifu huna fahiya arkanuhu. Adapun yang disebutkan oleh At-Tahawi di atas itu adalah rukun iman. Sebagaimana kita ketahui, ya, rukun iman yang 6. Kama bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alahu Jibrilu. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Qala, Jibril mengatakan, akhbirni 'anil iman. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, maka Nabi bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau mengimani Allah, mengimani malaikatnya, mengimani kitab-kitabnya, mengimani rasul-rasulnya, mengimani hari akhir, dan engkau mengimani takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Walahu khisalun katsiratun, dan iman itu memiliki cabang yang banyak. Kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan atau bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. Bid'un itu angka dari 1 sampai 9. Maka iman ada 71 sampai 79 cabang. Atau dalam riwayat yang lain 60 sekian cabang. Antara 61 sampai 69 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Lakin hadhihi sittatu hiyal arkanu wad-da'imu allati yaqumu 'alaiha. Iman itu cabangnya banyak, tapi 6 yang disebutkan di atas itulah rukun-rukunnya dan tiang-tiangnya, yang dengan 6 ini tegaklah iman seseorang.
وتقدم الكلام عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب تقدم كل هذا. Dan telah berlalu penjelasan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab. Ya, semua ini telah dijelaskan. Lakinnahu mutafarriqun fi awwali hadhihi al-aqidati. Namun penjelasan tentang 4 perkara di atas, ya, tentang iman kepada Allah, malaikat, rasul, dan kitab, itu letaknya terpisah, ada di awal dari kitab Aqidah Tahawiyah ini. Kemudian Tahawi mengatakan, wa nahnu mu'minuna bidzalika kullihi, dan kami mengimani itu semua. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, yajibul imanu bihadza kullihi, wajib mengimani 6 perkara tersebut. Fa in jahada syai'an min hadhihi al-arkani fa innahu laysa bimu'minin. Siapa yang menentang atau menolak untuk mengimani satu saja dari rukun iman, maka dia bukan mukmin. Artinya dia kafir. Li'annahu naqasa ruknan min arkanil imani. Karena berarti dia telah mengurangi satu rukun dari rukun-rukun iman. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.